Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima Siang. kasih sudah hadir pada webinar hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Nurlaili Septiahaki dari Universitas 11 Maret. Di sini hari ini akan mencoba membahas mengenai skema fraud pada UMKM. Eh, Nah, jadi topik-topik yang akan dibahas pada hari ini yaitu mengenai faktor-faktor bisnis yang rentan terkena fraud dan skema fraud yang umum terjadi pada UMKM. Nah, nanti pada sesi terakhir akan saya membuka kesempatan bagi teman-teman yang mungkin akan bertanya atau menanggapi. Langsung saja. Jadi fraud itu tidak mengenal diskriminasi. Usaha kecil hingga besar itu tidak lepas dari terkena paparan risiko fraud. Nah, penipuan dapat mengganggu bisnis apapun. Organisasi melaporkan kehilangan 5% dari pendapatan tahunan mereka karena adanya fraud. Tetapi usaha kecil itu menunjukkan kerentanan tertentu. Sebagai permulaan, mereka sering kekurangan sumber daya untuk menerapkan check and balance pada internal secara memadai untuk sistem akuntansi mereka. Selain itu, mereka juga melakukan tugas akuntansi yang kemungkinan diberi banyak tugas yang mungkin tidak termasuk dalam keahlian mereka. Nah, akhirnya meskipun menemukan budaya kepercayaan dalam bisnis, kemungkinan fraud dalam internal itu sama tingginya di antara karyawan yang jangka panjang dengan pekerja kontraknya. Nah, jadi faktor-faktor apa saja sih yang membuat bisnis pada umumnya itu rentan terhadap fraud? Yang pertama, itu multitask. Jadi karyawan yang melakukan lebih dari satu pekerjaan atau multitask itu rentan terkena risiko fraud. Kemudian ada terlalu percaya satu sama lain, di mana karyawan itu terlalu percaya satu sama lain yang memungkinkan meningkatnya terjadi fraud di antara karyawan tersebut. Lalu tidak adanya code of conduct. Code of conduct ini adalah etika bisnis kerja, di mana jika dalam suatu bisnis atau dalam suatu UMKM tidak ada code of conduct-nya atau prosedur formal yang artinya segala proses didokumentasikan dengan baik, itu maka akan mendorong terjadinya risiko fraud. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan sedikit mengenai code of conduct. Jadi atau etika bisnis kerja, yaitu pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, hak dan kewajiban moral sebagai pelaku bisnis UMKM, bisnis yang beretika bisa menjadi keunggulan dalam bersaing. Aktivitas bisnis agar mampu berjalan secara baik diperlukan yang namanya etika bisnis, di mana etika bisnis mampu mengagari perilaku karyawan-karyawan UMKM agar tidak terperangkap dalam masalah seperti fraud. Nah, bila etika bisnis ini mampu dijalankan secara tegas dan konsisten, maka nilai-nilai yang ada di dalam etika bisnis tersebut dapat menciptakan sebuah aktivitas bisnis yang sehat dan berkualitas tinggi. Nah, secara prinsip, etika bisnis itu mengatur agar para pelaku UMKM tidak menjadi korban dari kegiatan bisnis tersebut. Oleh karena itu, pemahaman etika bisnis harus diikuti dengan kekuatan sifat baik yang didukung oleh nilai-nilai moral, kehidupan yang didukung oleh nilai-nilai moral kehidupan yang tinggi. Nah, apabila para pelaku UMKM itu mampu
mematuhi etika bisnis secara sempurna, maka secara otomatis juga mereka akan menjadi menimbulkan energi yang positif di perusahaan tersebut. Nah, etika bisnis itu tidak sekedar aturan yang mengikat untuk para pelaku UMKM-nya, tetapi etika bisnis juga menjadi sebuah energi yang mampu menciptakan nilai tambah untuk organisasi. Faktor selanjutnya menyebabkan rentan terkena fraud itu adalah kurang kesadaran dan pengetahuan. Jadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pencegahan fraud itu utamanya adalah dengan mengendalikan peluang dan mendemotivasi. Membangun kesadaran, salah satu goalnya itu adalah untuk mendemotivasi setiap karyawan, di mana setiap karyawan itu harus memiliki pengetahuan seputar fraud dan kesadaran akan konsekuensi jika melakukannya. Bisnis UMKM ini juga perlu menyadari bahwa karyawan adalah aset dalam melawan fraud. Berdasarkan laporan ACFI tahun 2014, umumnya itu occupational fraud lebih dari 40% dapat dideteksi berkat adanya aduan. Nah, selain aduan dari karyawan, sumber aduan lain yang sama pentingnya yaitu dari vendor, pelanggan, kompetitor, dan kenalan dari si pelaku fraud. Nah, oleh karena itu, untuk menyediakan kanal pengaduan atau whistleblowing system dalam bentuk anonim dan mensosialisasikannya kepada stakeholder, maka menggunakan whistleblowing system ini sangatlah penting. Namun usaha kecil ini lebih rentan karena cenderung terkena fraud karena memiliki kontrol anti fraud daripada perusahaan besar. Menurut laporan National on Occupational Fraud and Abuse tahun 2018, fraud itu menyebabkan perusahaan kecil di mana yang memiliki kurang dari 100 karyawan kehilangan rata-rata 200.000 US dollar per tahun atau setara dengan 2,8 miliar rupiah per tahun. Nah, angka tersebut itu belum termasuk kerugian intangible-nya. Nah, menurut kontrol anti-fraud, yang membuat kontrol anti-fraud itu merupakan hal yang tak bisa ditawar jika ingin mencegah kerugian. Nah, sebelum membuat kontrol anti-fraud, itu sebaiknya atau setidaknya pemilik bisnis UMKM ini perlu mengenali apa saja skema fraud yang umumnya terjadi pada usaha kecil menengah. Yang pertama, di skema pencurian uang, di mana pencurian uang itu bisa terjadi melalui skimming, pencurian, dan fraudulent disbursement atau karyawan mencarikan dana tanpa seizin pihak yang berwenang. Umumnya para pelaku ini tidak mencuri dalam jumlah besar sekaligus, tetapi tindakan ini dilakukan terus-menerus selama belum terdeteksi sehingga uang yang dicuri pada akhirnya mempengaruhi kondisi finansial perusahaan. Skimming yang terjadi pada skema ini yaitu ketika seorang karyawan menerima pembayaran tunai dari pelanggan dan menyalahgunakan uang sebelum dimasukkan ke dalam pembukuan. Skimming itu dapat terlihat seperti pencurian pelanggan atau kesalahan inventaris sampai penipu menjadi percaya diri dan mulai mengantongi lebih banyak keuntungan. Lalu ada pencurian yang dilakukan oleh karyawan dalam bentuk skimming yang lebih rumit. Karyawan itu bisa mencoba menyembunyikan pencurian dengan menghapus faktur yang telah dibayar atau memalsukan memo kredit atau entry piutang tak tertagih dan menerapkannya ke saldo pelanggan sehingga akun tidak ditandai sebagai lewat jatuh tempo. Lalu ada fraudulent disbursement atau pencairan dana palsu, yaitu ketika uang tunai digunakan untuk tujuan yang tidak ada otorisasi. Misalnya seorang karyawan itu dapat mengubah cek pelanggan dan menyetorkannya ke rekening mereka sendiri, menyerahkan pengeluaran pribadi sebagai pengeluaran bisnis,
atau mencuri uang tunai dari register dengan membuat pengembalian uang palsu. Lalu skema yang kedua yaitu penggelapan gaji. Menurut laporan Nation on Occupational Fraud and Abuse tahun 2014, ada sebanyak 27% penggelapan gaji yang terjadi di semua usaha dalam berbagai ukuran dan terjadi 2 kali lipat pada usaha kecil. Nah, pemilik usaha kecil dan menengah itu harus memiliki pengetahuan tentang sistem payroll dan menegakkan akuntabilitas terhadap personel akunting dalam setiap laporan bulanan. Kompleksitas sistem payroll meningkat seiring dengan perkembangan suatu usaha. Pemilik itu harus konsisten mengawasi dan memperbaiki kekurangan sistem payroll secara berkala. Nah, untuk kecurangan dari sistem payroll ini yaitu ketika seseorang secara tidak sah mengubah sistem penggajian untuk memanipulasi kompensasi karyawan. Nah, ini adalah bentuk kejahatan yang dapat dilakukan oleh karyawan maupun dapat juga dilakukan oleh si pemilik bisnis UMKM. Karyawan yang melakukan penipuan penggajian dengan sistem payroll ini bisa melakukan dengan mencatat jam mereka tidak bekerja atau secara diam-diam meningkatkan tingkat kompensasi mereka. Nah, di sisi lain, pengusaha itu dapat di sisi lain, pemilik bisnis UMKM ini dapat melakukan penipuan penggajian dengan menahan upah dan tunjangan yang harus mereka bayarkan kepada karyawan mereka. Nah, dalam 2 kasus tersebut, satu pihak menipu dan mencuri dari pihak lain untuk memperkaya diri mereka sendiri. Lalu skema yang ketiga yaitu faktur palsu. Metode fraud ini semakin populer di kalangan usaha kecil dan menengah. Nah, modusnya pelaku membuat supplier palsu, lalu menguras uang dengan mengeluarkan faktur dengan sejumlah pembayaran yang ditujukan untuk supplier palsu tersebut. Nah, bisa pula pelaku itu mengambil uang yang seharusnya digunakan untuk membayar supplier. Nah, oleh sebab itu, pemilik usaha seharusnya benar-benar mengetahui siapa supplier mereka dan mengawasi setiap faktur yang akan dikeluarkan. Penipuan faktur palsu ini terjadi ketika penipu mengirim faktur atau tagihan ke perusahaan, meminta pembayaran untuk barang atau jasa. Faktur mungkin mengatakan bahwa dana jatuh tempo pembayaran itu telah lewat, atau mengancam bahwa tidak membayar akan mempengaruhi peringkat kredit. Nah, padahal faktur itu palsu dan untuk barang dan jasa yang belum dipesan atau diterima. Kemudian skema yang keempat yaitu skema online banking, di mana pada usaha kecil saat ini tidak bisa lepas dari peran online banking. Nah, popularitas dari sistem perbankan ini meningkatkan peluang dana ditransfer pada rekening yang salah atau yang tidak seharusnya. Nah, ditambah lagi resiko paparan cybercrime. Pemilik usaha itu perlu menjadwalkan pertemuan rutin dengan tim yang terkait dengan sistem pembayaran online yang memantau semua uang yang ditransfer selama masuk dan keluar. Sekian presentasi saya mengenai skema fraud pada UMKM. Saya buka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ya, izin bertanya untuk Mbak pembicara, Mbak Tia. Ya. Bentar. Menurut ACFE, bisnis UMKM dapat terserang fraud 2 kali lebih besar dibandingkan perusahaan besar atau perusahaan yang memiliki aset besar. Lalu bagaimana pemilik UMKM melihat
dan menghentikan aktivitas penipuan sebelum kerugian tersebut meningkat secara drastis pada tahun-tahun yang akan mendatang. Seperti itu pertanyaannya Mbak Tia, mungkin sudah jelas kira-kira pertanyaannya? Sudah, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saya jawab. Untuk untuk milik bisnis UMKM untuk dapat melihat bagaimana dan menghentikan aktivitas fraud sebelum kerugian meningkat, itu menurut saya milik UMKM ini dapat melihat dan menghentikan aktivitas fraud dengan menerapkan beberapa strategi yang dapat membantu menemukan fraud dalam UMKM tersebut. Yang pertama mungkin bisa memperhatikan red flag-nya. Sebagian besar fraud dalam bisnis itu adalah pekerjaan itu adalah fraud yang dilakukan oleh orang dalam, dan sebagian besar karyawan yang melakukan pelanggaran tersebut adalah pelanggar yang pertama kali melakukan. Nah, sementara sebagian besar karyawan yang tidak pernah terlibat dalam jenis kegiatan ini itu pemilik UMKM yang sedang mengenal pekerjaan mereka, itu pemilik UMKM yang mengenal pekerjaan mereka dengan baik, itu mungkin akan lebih mudah menemukan perubahan perilaku yang memerlukan perhatian lebih. Nah, dalam hampir 80% kasus fraud karyawan yang dilaporkan ke ACFE ini selama tahun 2016, itu terdapat tanda-tanda peringatan yang jelas. Seperti yang pertama itu konsumsi mencolok atau hidup di luar kemampuan mereka. Kemudian yang kedua ada kesulitan finansial. Kemudian yang ketiga ada perceraian yang baru-baru terjadi atau masalah keluarga lainnya. Kemudian ada masalah kontrol yang berlebihan atau bisa juga sikap berputar dan berurusan. Kemudian yang strategi yang kedua itu bisa mempertimbangkan fraud triangle. Jadi 3 faktor yang saling terkait dapat menyebabkan karyawan itu melakukan penipuan bisnis. Nah, kesulitan keuangan yang dijelaskan di atas itu peluang yang paling dirasakan dan rasional. Nah, poin ketiga dari fraud triangle ini adalah yang paling berbahaya dari semuanya. Yaitu karyawan awalnya mungkin mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka itu dibayar rendah atau hanya meminjam sejumlah kecil uang yang akan mereka bayar pada waktunya. Nah, hanya untuk menjadi berani begitu, tindakan mereka tidak diperhatikan. Kemudian strategi yang ketiga yaitu menerapkan kontrol anti-fraud, di mana berbagai kontrol itu dapat membantu menemukan penipuan bisnis pada bisnis kecil. Termasuk yang pertama itu membentuk audit internal dan memiliki audit eksternal. Yang kedua, memiliki kode etik karyawan. Yang ketiga, meninjau manajemen dan sertifikasi laporan keuangan. Yang keempat itu program dukungan karyawan. Kemudian yang kelima, hotline penipuan bisnis dan atau program hadiah untuk keterangan rahasia. Kemudian yang keempat, pelatihan penipuan bisnis. Kemudian yang kelima, kontrol tantangan balasan. Kemudian yang keenam, penilaian risiko penipuan formal. Sementara beberapa dari strategi ini lebih kompleks dan mahal untuk diterapkan daripada yang lain. Peneliti dari ACFE ini menemukan bahwa perusahaan kecil itu lebih jarang menggunakan jenis kontrol ini daripada perusahaan yang lebih besar. Nah, kesenjangan dalam cakupan pencegahan dan deteksi penipuan ini membuat organisasi kecil itu sangat rentan terhadap penipuan yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada sumber daya mereka yang terbatas. Itu merupakan pertanyaan dari AFE. Nah, kemudian berinvestasi dalam pengendalian penipuan di usaha UMKM ini memang dapat membuahkan hasil. Nah, perusahaan dengan jenis pelindungan ini melaporkan kerugian hingga 54% lebih kecil daripada mereka yang tidak memilikinya.
Nah, pelindungan mengakibatkan penipuan terdeteksi 33% hingga 50% lebih cepat daripada di perusahaan yang tidak memiliki pelindungan jenis tersebut. Kemudian strategi yang keempat yaitu memperhatikan baik-baik inti dari fraud. Karena sementara sebagian besar kasus fraud bisnis UMKM terungkap dengan tip atau whistleblowing system, manajer di perusahaan kecil itu lebih mungkin untuk mendeteksi penipuan melalui tinjauan, rekonsiliasi akun, dan pemeriksaan dokumen yang memunculkan kesalahan karyawan, seperti skimming dan penyimpangan keuangan lainnya, daripada rekan-rekan mereka di organisasi yang lebih besar, menurut laporan dari AFE. Kemudian strategi yang kelima yaitu tidak membiarkan budaya perusahaan Anda itu membuat blind spot. Jadi tingkat kepercayaan yang tinggi dan hubungan pribadi yang erat yang ditemukan di banyak usaha UMKM ini menumbuhkan loyalitas, tapi mereka juga dapat memberikan peluang untuk fraud. Nah, itu mengapa seringkali sulit untuk mempercayai bukti potensi penipuan karyawan saat terungkap. Nah, menerapkan kontrol dan kebijakan yang konsisten adalah beberapa cara untuk melindungi usaha dari fraud tanpa merusak kepercayaan di pusat budaya perusahaan yang dimiliki. Nah, pemilik UMKM ini tidak boleh berasumsi yang terburuk tentang menjadi korban terjadinya fraud, tetapi mereka dapat mempertimbangkan strategi ini sebagai salah satu cara untuk mengelola risiko. Nah, jika pemilik bisnis UMKM ini khawatir bahwa bisnisnya berisiko melakukan fraud, maka bisa mendapatkan asuransi untuk melindungi si bisnis ini dari potensi kerusakan. Nah, untuk mempelajari bagaimana asuransi kejahatan komersial itu dapat menjaga bisnis Anda, maka si pemilik dapat mempelajarinya yang mencakup dalam kasus penipuan karyawan. Begitu kira-kira jawaban yang bisa saya sampaikan. Dava, bagaimana? Ada tanggapan? Baik, terima kasih. Jawabannya sangat lengkap dan mantap. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Saya izin bertanya, Mbak. Oke. Bagaimana para pemilik bisnis UMKM ini mendeteksi skimming di tempat usahanya? Begitu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Agung. Jadi, untuk para pemilik bisnis UMKM dalam mencegah dan dalam deteksi skimming yang terjadi di tempat usahanya itu bisa dengan melihat pada sistem dan kontrol akuntansi yang dimiliki, di mana sistem dan kontrol akuntansi di bisnis UMKM yang dimiliki itu membantu si pemilik menemukan skimming karyawan. Jadi dapat mencegah skimming jangka pendek dengan menghitung sendiri uang tunai setiap hari, alih-alih membiarkan karyawan yang melakukannya. Nah, juga dapat mengidentifikasi dan memantau karyawan mana yang bertanggung jawab untuk membuat faktur transaksi. Seperti membuat faktur transaksi tidak ada penjualan. Nah, untuk mengurangi penjualan yang tidak secara tersebut, maka si pemilik ini dapat melakukan perhitungan inventaris secara berkala dan membandingkan jumlah sebenarnya dengan nomor yang ada di buku. Nah, setelah itu dapat juga melakukan mencari perbedaan jumlah yang tidak biasa, seperti perubahan jumlah penyusutan inventaris, dan penghapusan yang berlebihan untuk barang dagangan yang rusak atau hancur. Nah, untuk mengungkapkan diskon yang palsu, maka bisa menempatkan batas dolar pada jumlah diskon yang dapat diambil oleh karyawan setiap bulan atau secara pribadi disetujui diskon karyawan sebelum diskon tersebut diambil. Begitu kira-kira jawabannya aku. Ya, baik, Mbak. Jadi dari pemilik UMKM sendiri mungkin cukup kontrol sama monitoring ya, Mbak? Ya.
cukup Iya. tadi. Oh ya Mbak, Iya. cukup sekian Mbak. Oke, terima kasih Agung. Oke, sekian webinar kali ini. Webinarnya saya tutup. Mungkin bisa jumpa lagi di kesempatan webinar yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Kak. Terima kasih.